Halo, salam sehat. Kembali lagi di channel gua. Oke, kali ini kita akan bahas dari dalam negeri, tapi pertandingannya di luar negeri, tepatnya di Hanoi atau di Vietnam, apalagi kalau bukan SEA Games ya. Dan Indonesia akhirnya diputuskan atau ditakdirkan kembali berjumpa dengan Vietnam di semifinal SEA Games 2021 yang berlangsung tahun 2022. Dan ini adalah copycat, sekedar informasi, copycat semifinal Indonesia lawan Thailand yang keempat. Jadi yang pertama kali itu tahun 79, waktu itu Indonesia menang dari Thailand, tapi di final kalah sama Malaysia. Itu SEA Games di Indonesia. Kemudian satu SEA Games berikutnya tahun 81 juga Indonesia ketemu Thailand, gantian Thailand yang menang 2-0. Dan kemudian tahun 93 kita juga ketemu Thailand di semifinal. Waktu itu juga Thailand menang dengan skor 1-0. Dan kemudian berselang 29 tahun kita kembali lagi bertemu di semifinal melawan Thailand. Banyak banget ya sebenarnya rekor pertemuan kita sama Thailand. Kalau dibahas rasa-rasanya nggak habis dan mungkin kurang signifikan ya. Artinya bukan kurang signifikan, cuman secara umum kita tahu rekor kita sangat buruk melawan Thailand ya. Di final ini kita juga 3 kali loh ketemu di SEA Games, belum lagi di AFF. Dan ini adalah final ulangan AFF 6 bulan lalu di Singapura waktu itu, di mana kita juga waktu itu kalah di 2 leg. Di leg pertama kalah 4-0 dan di leg kedua kita bukan kalah di 2 leg, tapi kalah di 1 leg. Leg pertama kita kalah 4-0, yang leg kedua kita main 2-2. Nah, yang menarik apa? Yang menarik adalah tadinya kita berpikir kita akan bertemu dengan Malaysia, karena Malaysia sedikit gua koreksi. Malaysia sebelum pertandingan terakhir itu ada di posisi puncak di grup B. Thailand di peringkat kedua, sama-sama lawan tim lemah. Malaysia lawan Kamboja, Thailand lawan Laos. Ternyata Malaysia gagal melawan atau mengalahkan Kamboja karena satu, Malaysia turun dengan pemain sekitar 60% lah dari kekuatan mereka, termasuk Lukman Hakim ya, ini striker andalan mereka tidak diturunkan, dan akhirnya mereka hanya imbang 2-2. Thailand juga sebenarnya nggak full juga, mungkin sekitar 4 atau 5 pemain utama nggak diturunin, tapi mereka beruntung lah, agak sedikit beruntung bisa menang dengan gol bunuh diri ya 1-0, sehingga akhirnya mereka leapfrog ke posisi atas sehingga ketemu dengan juara runner-up grup A yang mana adalah Indonesia. Nah, waktu ngebawain pertandingan sebelumnya Malaysia lawan Kamboja, gue sudah berpikir memang sudah pastilah tim kepelatihan Indonesia akan menyaksikan pertandingan itu, dan ternyata memang bahkan Sintayong langsung menyaksikan ke Stadion Namdim ya kalau nggak salah, karena memang calon lawannya antara Malaysia atau Thailand, sehingga dia nonton dulu Malaysia dan Kamboja. Tiba-tiba hasilnya sama, ya udah berarti dia sekalian lanjut, pas kebetulan kan nonton sejam kemudian kick off antara Thailand melawan Laos. Jadi kita akan bedah kira-kira seperti apa nanti pertemuan kita di semifinal nanti antara Gajah melawan Garuda melawan Gajah ya. Jadi kita akan ketemu di final tanggal 19 kalau nggak salah. Ya, tanggal 19 Mei 2022. Jadi hari apa itu ya? Sekarang 16, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis. Jadi selang Senin, Selasa, Rabu, 3 harian lah, lumayan ya. Kalau kemarin tuh ada yang sampai cuma selang sehari, itu jadi agak capek. Sehingga memang wajar tim-tim tersebut yang belum memastikan, yang sudah memastikan lolos itu langsung merotasi pemain. Sementara Indonesia di pertandingan melawan Myanmar tidak bisa bermain-main setengah-setengah karena kita belum pasti lolos, minimal seri atau kalau bisa menang. Dan kita memang menang, tapi harus menampilkan pemain terbaik kita. Jadi agak sedikit kelelahan. Tapi kita untung 1 hari ya kalau nggak salah ya dengan Thailand. Jadi imbang-imbang lah kalau soal kebugaran. Kalau kita lihat dari harinya ya. Jadi Thailand rugi sehari, tapi kita untung sehari, tapi pemain kita yang banyak, yang pemain utamanya itu main ya. Semua rata-rata, ya hampir semua main lah, the bestnya. Oke, kita bedah dari tim nasional kita dulu ya. Apa yang menarik? Jadi gini, dari pertandingan pertama, kedua, dan ketiga, 1, 2, 3, 4, itu menurut gue secara umum kita semakin membaik. Secara umum ya. Hanya mungkin ada 1-2 part yang memang masih menjadi isu atau PR bagi Sintayong. Yang pertama, di bawah Mister Gawang,
area pertahanan dulu ya. Ini kan sempat di pertandingan pertama kita menampilkan bukan Hernando Ari ya, karena Hernando menurut gue yang paling bagus lah. Kemudian memang kelihatan agak-agak apa namanya agak struggling, dan kemudian di pertandingan kedua dan ketiga dan keempat itu kelihatan memang beda ya Hernando Ari, termasuk juga save penaltinya dari Timor Leste. Itu satu. Kemudian di bek kanan juga sama, di pertandingan pertama ini juga gue agak bingung ya. Pertandingan pertama lawan Vietnam, tim yang kuat, kemudian tuan rumah, dia tampilkan pemain yang minim pengalaman, dan akhirnya memang daerah situ banyak dieksploitasi oleh lawan, dan akhirnya kita kalah 3-0. Kalaupun bukan Rio Fahmi yang ditampilkan, katakanlah Asnawi, tidak ada jaminan juga kita terhindar dari kekalahan. Cuman dengan adanya Asnawi, dan itu memang di plot ya di pertandingan kedua, ketiga dan 4, terlihat kita lebih kokoh dan juga lebih seimbang di sisi kanan. Kemudian di tengah, nah ini duet center back yang gue pikir nggak usah terlalu banyak kita ulas ya, Farudin dan Rizky Ridho. Mereka sangat kompak dan sudah kenal satu sama lain sejak mulai AFF kemarin, dan kalaupun nanti Elkan Bagot bisa bergabung, menurut gue sebagai pelapis doang, atau alternatif ketika ingin memakai 3 back, ya mungkin bisa Elkan Bagot dimainkan di sana. Tapi gue sih lebih prefer kalau gue 3 back, sebenarnya Dewangga jadi jadiin 3 back. Nah kirinya ini memang jadi PR. Nah ini kita ke kiri langsung. Kiri ini sepeninggal Pratama Arhan ya, atau tanpa adanya Pratama Arhan, memang agak sedikit menjadi PR. Ini yang gue bilang tadi, karena Dewangga ini sebenarnya kan setahu gue ya, sejatinya atau dia banyak main juga sebagai center back atau defensive midfielder. Nah kiri ini sebenarnya peran baru. Ya gue gak ngerti ya, TC kemarin di Korsel ini apakah juga mendrilling dia sebagai bek kiri, gue gak ngerti. Tapi daerah sini memang daerah yang cukup lemah, minimal sering dieksploitasi lawan. Waktu melawan Myanmar, kebetulan gue juga yang ngebawain, itu kelihatan banget, banyak banget bolong dari daerah-daerahnya Dewangga. Sepertinya dia gak siap untuk menjaga daerahnya dari serbuan para pemain lawan, terutama Myanmar. Nah ini mungkin yang akan dibenahin, ya apakah mungkin pakai 3 back, ya sehingga kiri luarnya lebih nyerang, atau mungkin dia di drill khusus supaya tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mungkin lebih defense, lebih fokus untuk jaga pertahanan ketimbang naik ke atas dan sering telat untuk nutup ya, atau kagok gitu ya. Nah kemudian kita ke tengah, ada Mark Locke, ada Ricky Kambuaya, satu lagi ini ganti-gantian setahu gua ya, kadang Sahrian Abimanyu, pernah juga Rahmat Irianto, tapi yang kelihatannya sangat klop ini adalah Klok dan Kambuaya. Jadi ini sangat seimbang, perpaduan antara Klok yang lebih bertahan dan Kambuaya yang lebih sering ke depan atau box to box lah. Catatan gue untuk Klok, memang di pertandingan pertama kita tahu dia melakukan blunder. Gua rasa sih sangat normal ya, karena ini debut buat dia melakukan kesalahan di kotak penalti. Untung penaltinya Timor Leste ditangkis oleh Hernando Ari ya, sehingga dia agak sedikit terhindar dari trauma. Seandainya Mark Klok nonton ini, gue bisa memaklumi hal tersebut. Dan jangan lupa, dulu juga pemain asal Belanda Matthijs de Ligt ya, bacanya pokoknya de Ligt lah, lu tahu. Itu juga gue masih ingat, debut kalau nggak salah umur 18 tahun melawan Rumania, dia melakukan blunder. Tapi lu lihat bagaimana dia bisa bouncing sekarang menjadi salah satu back yang sangat tangguh ya, baik di timnas maupun juga di Juventus. Nah kemudian kita ke depan, satu yang cukup bagus di timnas gue lihat ada transisi menyerang kita. Ini memang kelebihan kita, punya kecepatan antara Egy, kemudian juga Witan, dan satu lagi nggak tahu, mungkin antara Irfan Jauhari atau M. Ridwan atau siapapun yang ditampilkan, ini relatif oke, baik secara kolektivitas maupun secara individu. Ya kalau kita lihat distribusi golnya juga cukup merata ya. Witan itu 3 gol kalau nggak salah, ya 3 gol, Egy 3 gol. Kemudian juga satu, gue lupa menyebut nama, Marcelono Ferdinand. Ini bisa menjadi kartu as buat kita juga nih. 2 gol sudah diciptakan. Satu dari 2 golnya memang nggak ada yang perfect goal ya, artinya dari titik putih. Kemudian satu lagi dari open play tapi deflected waktu melawan Myanmar. Cuman it's okay lah, karena gue juga membawakan Liga 1 di Surabaya, dia juga mainnya memang oke, dan usianya masih sangat muda. Ini benar-benar bocah ajaib ya, baru berapa 17 tahun atau 18 tahun. Jadi itu ada beberapa poin positif yang kalau gue lihat juga. Satu lagi, pemanfaatan bola mati juga harus gue akuin. Ini kita juga oke. Diambil perannya oleh duet center back kita ya, Farudin Arianto dan Rizky Ridho. 2 gol sudah dihasilkan oleh mereka melalui tandukan. Bahkan
bonus buat Rizky Ridho karena dia memberikan assist ya, satu assist. Jadi luar biasa. Ya ada yang bagus, ada yang mesti dibenahi tadi sisi kiri dan satu lagi. Nah, kalau kita bicara lini tengah, ini kembali kita ke lini tengah. Sebenarnya secara umum kalau kita lihat tupoksinya mereka, bahasanya gitu, mereka sudah menjalankan dengan baik. Mereka menjaga keseimbangan itu dengan oke. Ini terbukti dengan transisi menyerang kita selalu bagus ya. Dan kita adalah tim kedua kesubur kalau gua nggak salah. Dengan 11 gol, ya betul sekali. Thailand di posisi pertama ya dengan 12 gol. Jadi memang transisi menyerang oke. Sama satu lagi catatan buat si Egy. Egy ini nggak serakah. Di pertandingan pertama memang dia tampil jauh panggang daripada api. Pertandingan kedua sedikit membaik. Catatan gue cuman finishingnya aja kurang oke. Lawan Timor Leste itu di babak pertama dia ada 3-4 peluang tuh nggak masuk. Pertandingan ketiga melawan Filipina semakin bagus. Pertandingan lawan Myanmar, lawan Filipina tuh dia cetak 1 gol. Lawan Myanmar, walaupun dia cetak 1 gol juga, menurut gue ini adalah penampilan terbaik dia. Kenapa? Karena gue mencatat mungkin di sekitar 1 jam permainan kalau nggak salah, itu dia menciptakan 3 kipas ke rekan timnya. Gue lupa, salah satunya ke Witan. Walaupun seingat gue nggak semuanya berujung gol. Cuman artinya ini pemain juga mau melebar, membuka ruang, memberikan kipas kepada rekan timnya. Di saat yang sama dia juga bisa menciptakan gol. Nah ini yang gue bilang, semakin membaik, semakin membaik, semakin membaik. Cuman tetap ada satu catatan tadi selain di sisi kiri ya, di area Dewangga, dan kedua adalah kontribusi dari lini tengah untuk menjadi alternatif dalam mencetak gol. Mungkin ini juga yang sempat disinggung oleh Sintayong sebelum pertandingan lawan Myanmar, dia meminta kontribusinya kepada seluruh lini, seluruh pemain. Karena belum ada, setahu gua ya, belum ada kontribusi gol dari second line, dari lini kedua seperti dari Ricky Kambuaya atau dari Mark Locke. Ya kan? Nah, Ricky Kambuaya ini pemain yang oke, sangat oke. Gue sering memuji dia. Saat AFF pun gue memuji dia. Cuman kadang dia terlalu naif, terlalu baik lah bahasanya. Kadang ada saat momen yang dia sebenarnya bisa lakukan syuting, tapi dia masih umpan lagi ke rekan timnya dan sebagainya. Jadi intinya sayang kalau naluri mencetak gol dia nggak diasah, karena dia juga kadang-kadang bisa membuka ruang buat diri dia sendiri. Tapi kadang-kadang dia oper ke pemain lain karena memang default settingnya udah seperti itu. Nah, cuman ini kan dalam sepak bola modern, setiap pemain itu harus bisa kontribusi gol juga. Karena kita nggak pernah tahu nanti di babak semifinal lawan Thailand, katakanlah mungkin trio lini depan kita dimatikan dalam tanda kutip ya, entah Emre Tuan atau Irfan Jauhari, Witan atau Egy, maka peran dari Ricky Kambuaya atau bahkan Mark Locke dibutuhkan untuk menciptakan gol. Pas AFF kemarin ada perkembangan. Di awal-awal dia bermain biasa, hanya box to box. Lalu kemudian di partai final kalau lu ingat di leg kedua dia menciptakan gol kan. Nah ini yang gue belum lihat dia selama dia SEA Games. Nah di Persebaya kemarin dia agak lumayan tuh. Berapa kali dia mencoba lah untuk melakukan penetrasi atau shoot on goal. Tapi juga memang nggak tahu kenapa di SEA Games kali ini nalurinya sebagai sebagai penyaji ini kembali muncul ya. Itu padahal di Persebaya udah lumayan, dia 18 pertandingan 6 gol, jadi lumayan lah. Nah ini yang gue berharap nanti di semifinal dia bisa mengambil porsi itu ya. Kalau memang memungkinkan, kalau kosong terbuka kenapa enggak, untuk juga membuat lawan bingung. Jadi tidak melulu terfokus kepada Egy yang gue yakin akan dimatikan, dan juga Witan atau siapapun temannya di depan nanti. Dan jangan lupa ini lawan yang sangat kuat, jadi kita benar-benar harus punya plan A, plan B, plan C, karena Alexander Polking ini pelatih yang cerdik juga ya. Kita punya pengalaman ketemu dengan mereka di AFF kemarin. Tim yang paling subur di turnamen ini, 11 gol dan hanya 2 kali kebobolan ya, hanya di pertandingan pertama kalau nggak salah lawan Malaysia. Setelah itu mereka berbenah dan tidak kebobolan di 3 laga berikutnya. Dan kombinasi pemain mereka juga sangat berbahaya, antara pemain muda atau pemain junior dengan pemain senior yang memang diizinkan. Dengan pemain senior itu yang memang dibutuhkan oleh Polking adalah jaga gawang Kawin Tamasa Canan. Ini luar biasa memang penampilannya, walaupun usianya sudah menginjak kepala 3, tapi masih sangat ciamik lah gitu. Dan juga striker mereka ini harus diwaspadai. Patrick Gustafsson ya, ini pemain berdarah Swedia.
usianya masih sangat muda. Yang menonjol dari dia adalah tinggi tubuhnya ya. Ini tingginya 187 cm dan dalam beberapa kesempatan dia kita lihat duel udaranya berbahaya ya. Lawan apa tuh terakhir dia tuh? Lawan Laos itu aja berapa kali dia mencoba untuk menanduk bola atas ya, walaupun tidak mencetak gol. Jadi ini harus diwaspadai. Dan juga support dari lini kedua dari Ekanit Panya dan juga dari Korawits Tasa. Ini pemain cepat, pemain winger yang mensupport pergerakan dari Patrick Gustafsson. Jadi 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 gol diciptakan oleh kombinasi tiga pemain ini dari 12 gol Thailand di babak grup di SEA Games sekali ini. Jadi Patrick Gustafsson, kemudian juga Ekanit Panya dan Korawits Tasa. Ini yang gua rasa juga sudah masuk di catatannya Sintayong untuk diwaspadai ya. Tugas berat bagi Farudin Arianto, bagi kemudian juga Rizky Ridho, tapi gue yakin mereka bisa dan kita optimis dan mudah-mudahan kita lolos. Kalau gua pengennya ketemu Malaysia di final supaya panas dan seru ya. Oke, gua rasa itu udah gua rangkum semua. Sedikit pertandingan di grup dan juga round up pertandingan di grup dan juga potensi kita seperti apa gambarannya di semifinal nanti menghadapi Thailand ya, hari Kamis ya, 16 17 ya, hari Kamis jam 7 malam. Oke, terima kasih udah nonton dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi lo yang belum dan juga pencet atau loncengnya nyalain supaya lo selalu tidak ketinggalan kalau ada video-video gue terbaru. Dan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video gue yang lainnya. Jaga kesehatan, stay healthy dan keep happy. Ciao.